Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala lakumul arda dalula amshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Ustadz Sa'ad Abdul Wahar, dan yang saya hormati takmir Musola Dai Salam serta anggotanya, dan kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat komplek Musola Dai Salam yang saya hormati dan saya muliakan, dan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga acara ini terdengar pada mereka semuanya. Salawat dan salam ibu-ibu dan bapak yang berbahagia. Marilah pertama kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah artinya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah, serta memperbaiki diri terjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada pengikutnya, dan pada kita semuanya yang mudah-mudahan senantiasa mengikuti jejaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir dengan istiqomah. Kita senantiasa menjadi orang-orang yang baik, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, di akhir-akhir ini kita sering mendengarkan betapa banyak kerusakan, musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di Sumatera Barat, Aceh, terus di mana lagi? Di Bolga. Itu yang jauh. Kalau yang dekat di RT 9, RT 9 RT 10. Itu terdengar atau kita melihat, menyaksikan ada tanah longsor, tanah bergeser. Itu mengakibatkan ketenangan kita terusik. Tapi bagaimana lagi? Kalau Allah sudah menghendaki, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Hanya bisa saja kita banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita turut prihatin, kita turut bersedih, dan yang terakhir adalah berdoa dengan ucapan Allahumma ajurni fi musibati makhluf li khairu minha. Pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan doa, tapi itu adalah ucapan bela sungkawa atau turut berduka cita. Belum doa, tapi kalau doanya adalah Allahumma ajurni fi musibati makhluf li khairu minha. Itu doanya. Tapi di balik musibah ada satu pertanyaan. Benarkah itu sebuah musibah atau fasad atau kerusakan? Kalau musibah itu di luar kekuasaan kita semuanya. Tapi kalau fasad akibat tangan-tangan manusia yang nakal. Karena dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat yang 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzaharul fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dul ladzi ya'milu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat daripada tangan-tangan manusia. Allah menghendaki supaya merasakan dari akibat perbuatan-perbuatan mereka, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita kepada Allah adalah kita taubat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita mengharapkan, kita mengingat daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Padahal Allah itu memberikan peringatan kepada kita semuanya. Yang dalam surat Al-Qasas ayat yang 77, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila sudah terjadi begini, banjir di mana-mana, mau bagaimana lagi? Apa yang kita kerjakan? Sebagai umat, sebagai sahabat, sebagai persaudaraan kita terhadap manusia yang lain, kita tidak boleh komen, tidak boleh melontarkan kata-kata yang tidak enak, karena itu akan menyakitkan kita semuanya. Kalau sudah begitu juga, apa yang terjadi bagi mereka yang sudah tertimpa, mau tidak mau mengalami, mau tidak mau mereka menjalankan. Hanya saja kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan diberi kesabaran pada mereka semuanya. Karena kalau mereka tidak sabar, mereka tidak menyadari adanya musibah yang datang dari Allah, maka kita mau bagaimana lagi? Kita mau kemana lagi? Karena dalam hadisnya yang berbunyi, malam yasbir ngalal balai walam yaskur ala ni'mati walam yardo malam yardo biqasi wal yakhruj min tahta issamai. Barang siapa yang tidak mau bersabar atas ujian Allah, dan barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dari bumi ini. Kalau sudah dikatakan kita suruh keluar, mau keluar di mana lagi? Karena kita tempatnya di atas dunia ini. Ada 3. Apabila kita diberi nikmat, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diberi musibah, bersabarlah. Dan apabila sudah terjadi apa yang terjadi pada kita semuanya, maka ridolah atau terimalah dengan lapang dada. Tapi dengan sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dikuatkan atau dientaskan. Kalau diberi kekuatan, maka diberi kekuatan. Tapi kalau mohon untuk dientaskan, nanti dientaskan. Nah, ini yang sering kita salah. Kita minta dikuatkan, ya dikuatkan. Sementara musibah masih berlanjut. Tapi kalau kita berdoa supaya dientaskan, dikeluarkan, diberi solusi, maka kita bertahan, kita kuat, dan solusi akan segera hadir buat kita semuanya. Sebagai teman yang baik, sebagai saudara kita yang baik, sebagai umat yang satu, umatan wahidan, sekali lagi, tidak boleh kita ngomong sembarangan, kita tidak boleh komen yang tidak benar atas musibah bagi orang lain, dengan perkataan yang tidak mengenakan. Contohnya dalam keseharian kita, kayak kita digawe anak orang kasar dewek hadinya melu baik ngerasa kena. Memang betul kalau kita itu ada musibah orang lain, kita paling tidak kita jadi terpanggil untuk menolongnya. Ini ujian buat kita semuanya, sejauh mana pertolongan kita kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka sedang sakit, mereka sedang merintih, tapi kita enak-enakan makan, kita enak-enakan tidur, kita cekak-cekik, tertawa sendiri, keluarga,
tidak mempedulikan dengan saudara-saudara kita, ini ujian buat kita semuanya. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan kita, sejauh mana persaudaraan kita? Eratnya sampai di mana? Dengan adanya musibah-musibah yang datang pada mereka. Bukan kita hanya, dan kita bukan hanya berkata untung nengkana tidak di sini. Suatu saat akan datang di sini juga kalau kita nakal. Kalau kita menjadi orang-orang yang jahat. Nah, maka dari itu mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kekuatan atau diberi negara atau desa atau lingkungan yang baik-baik, yang senantiasa beribadah pada Allah supaya terjauh dari bala, terjauh dari musibah, terjauh dari hal-hal yang tidak mengenakan. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan, dan kepada ibu bapak semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.